Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aziz sebagai Ketua Lingkungan yang sudah memberikan waktu dan kesempatan ini kepada saya untuk melakukan KTKC pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam. Baik, kita angkat puji dan syukur kepada Tuhan karena kehadirannya yang Maha Kuasa sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di mana kita akan mendengarkan sebuah tema yaitu tentang peran kitab suci untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian mengungkapkan pengalaman iman bagi umat Katolik. Nah, karena sering kita dengar kitab suci adalah sebagai pedoman hidup umat Katolik, tapi jarang sekali umat Katolik itu membuka kitab suci. Bahkan kitab suci itu hanya disimpan di rumah, biasanya hanya buat penangkal atau disimpan di lemari atau bahkan disimpan di tempat tidur biar kita dijauhkan dari setan misalnya. Yang terpilih kita juga dipanggil untuk menjadi terang dunia dan garam bumi. Kita dipanggil untuk bersaksi tentang iman kita, untuk membagikan kasih dan rahmat Tuhan kepada sesama. Dan perlu kita ketahui disinilah peran kitab suci sebagai alat yang sangat penting. Karena kitab suci itu bukan sekedar buku tua yang menjadi cerita-cerita kuno, tetapi kitab suci adalah firman Allah yang harus kita hidupi dan kita mampu mentransformasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita bawa lagu pujiannya itu dengan judul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baik, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kita memulai KTKC, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya meminta mungkin Oma dapat memimpin doa. Sebelum kita mulai, kita akan tanda pengenalan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dia Bapa yang Maha Baik dan Maha Kuasa, kami bersyukur atas karunia yang tak terhingga, khususnya anugerah iman yang Kau berikan kepada kami umat-Mu. Kami berkumpul di sini hari ini untuk merenungkan firman-Mu yang terkandung dalam kitab suci, sumber kekuatan dan hikmat bagi perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali kami merasa ragu dan takut untuk mengungkapkan pengalaman iman kami. Mungkin pada malam hari ini saya bersaksi tentang pengalaman iman melalui cerita seseorang wanita yang sangat menginspirasi. Di mana ini sebenarnya ada sebuah video, tetapi karena kita kekurangan sarana, jadi kita cukup mendengarkan ceritanya. Cerita di sini adalah seorang perempuan yaitu Dewi Thomas, tentang bagaimana dia menemukan kebaikan Tuhan di tengah kesulitan. Nah, pada waktu itu Dewi Fajar Indah atau Dewi Thomas adalah seorang supervisor. Perjalanan hidup Dewi dipenuhi dengan lika-liku, terutama saat dia melahirkan anak kembarnya. Pada awalnya Dewi mengandung anak kembar laki-laki, namun seminggu sebelum persalinan, mendadak akibat kontraksi yang dialami, diketahui bahwa anak kembarnya adalah sepasang anak laki-laki dan perempuan. Keajaiban ini tentunya membuat Dewi dan suaminya Joshua Thomas merasa bahagia dan bersyukur kepada Tuhan. Namun Dewi dan Joshua mengalami proses yang begitu berat. Proses persalinan melalui operasi sesar yang biasanya hanya butuh waktu selama 30 menit berubah menjadi 3,5 jam. Karena komplikasi yang dialaminya, dokter menemukan 2 kista di rahimnya seberat 500 gram dan yang lain sepanjang 20 cm. Kista-kista ini mendorong salah satu janinnya yang menyebabkan Dewi harus melahirkan lebih awal pada usia kehamilan 30 minggu. Mungkin cerita pengalaman dari kesaksian seorang Dewi Thomas adalah
dalam perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, dalam video yang saya tonton dan cerita yang kita dengarkan tadi, David Thomas ini mengalami lika-liku yang sangat berat, yaitu dia harus kehilangan kedua muridnya, dan itu adalah mengancam nyawanya, di mana dia hanya berserah kepada Tuhan. Dan di sini kita harus ketahui bahwa seberat apapun dan sesulit apapun kehidupan kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Seperti yang dikatakan oleh Dewi sendiri, dia mempunyai patokan dalam kitab suci, yaitu pada Habakuk bab 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, berria-ria di hadapan Allah yang menyelamatkan aku. Nah, dari arti kitab suci ini sendiri, bagaimana meskipun kita dalam keadaan senang, sulit ataupun susah, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, karena ketika kita sulit, disitulah kita akan mengalami bahwa kasih Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Baik, saya mempunyai pegangan dari kitab suci mengenai tema kita, yaitu peran kitab suci untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian mengungkapkan pengalaman iman bagi umat Katolik. Nah, di sini Bapak Ibu dapat membuka kitab suci, yaitu 2 Korintus bab 3 ayat 12. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Nah, di sini kadang kita ketika ingin bersaksi, kita sering tidak percaya diri bahwa banyak sekali orang yang akan mengecam kita, bahwa banyak orang sekali yang akan bilang bahwa kesaksian kita itu bohong. Karena mungkin dari kisah-kisah yang kita ceritakan mereka kurang percaya. Nah, di sini pada perikop Alkitab ini kita harus mempunyai pengharapan yang demikian kepada Tuhan, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, di mana kita diajak untuk berani dan penuh kepercayaan bahwa kita melakukan Injil Tuhan itu bukan sedemikian untuk dipercayakan oleh orang banyak, tetapi di mana kita melanjutkan misi Allah, di mana kita mewartakan firman-Nya kepada seluruh dunia agar umatnya memperoleh keselamatan daripada firman-Nya sendiri. Dan yang kedua ada pada Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di mana perikop ini menjelaskan bahwa kasih Allah itu sangat besar di dunia untuk kita manusia, dan Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, di mana untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa. Dan ketika kita percaya kepadanya, kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di mana kita harus percaya penuh bahwa Injil ini memang benar menyelamatkan kita. Karena perlu kita ketahui bahwa ketika kita hidup sesuai dengan Injil, dan ketika kita membaca Injil, maka kita akan dapat lebih dekat dan bisa lebih mengenal Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita hidup agar lebih baik dan sesuai dengan kehendak-Nya. Di sini studi dokumen gerejawi nomor 8, yaitu Dei Verbum, mengatakan bahwa para rasul dan pengganti mereka sebagai pewarta Injil dalam kebaikannya, Allah tetap menetapkan bahwa apa yang diwahyukannya demi keselamatan semua bangsa harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan kepada segala keturunan. Nah, di sini kita sebagai pewarta, yaitu sebagai melanjutkan misi Allah, kita sebagai rasul, kita harus berani mewartakan firman Allah kepada seluruh dunia agar kita memperoleh keselamatan dan bersama umat-umat lainnya. Baik, kepada Bapak Ibu, di sini kita sudah mendengar kesaksian tentang David Thomas, yaitu bagaimana dia menemukan kebaikan Tuhan di tengah kesulitan. Meskipun perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku, dia tetap mau bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini saya ingin bertanya sedikit agar kita mendalami cerita tersebut. Bagaimana komentar saudara-saudari tersebut terhadap kasus ini? Mungkin Bapak Ibu ingin berkomentar, saya persilakan. Mungkin dari Pak Matias, bagaimana tanggapannya terhadap cerita tersebut? Menurut saya sih tentang cerita seperti itu, bagaimana seorang wanita bernama David Thomas
dan mengalami penuh sekali itu dalam kehidupannya, dimana dia berusia 28 tahun itu khususnya untuk anak yang kembar itu dia bisa menyusui bahkan sampai anak itu berdewasa yang baik. Itu dia betul besar kasih Tuhan terhadap dia. Bagaimana kaitan kisah kesaksian tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Mungkin dalam kehidupan Oma nanti gimana Oma merealisasikan terhadap kisah tersebut, bahwa dia tetap mau bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan sulit apapun. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita manusia kan, apalagi perempuan, seorang wanita mempunyai perasaan. Kadang-kadang kita lelah, capek, sedih, apalagi menghadapi hal-hal yang sedemikian rupa, masalah anak. Karena itu sangat-sangat berpengaruh dengan kehidupan seorang perempuan. Gitu. Dalam kehidupan seorang perempuan atau seorang ibu, dengan kehilangan salah satu seperti yang di kesaksian itu tadi, Dewi Thomas, salah satu organ kewanitaannya yang sudah tidak berfungsi lagi atau dibuang. Itu sangat-sangat rentan bagi seorang wanita dan sangat-sangat sedih untuk kehidupannya. Ibu, terima kasih atas jawaban atas kesaksian dari Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab suci dan kita membacanya bersama-sama, yaitu dari Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Baiklah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh. Sebab itu, janganlah kamu khawatir pada besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, kepada Bapak Ibu, setelah kita mendengar sabda Tuhan, marilah kita untuk mendalami iman pada Bapak Ibu. Yang pertama, apa yang dimaksud dari ayat ini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mungkin kepada Bapak Ibu untuk mendalami apa yang dimaksud dari ayat ini, saya persilakan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jawaban ayat ini yang terdapat dalam Injil Matius ayat 6 bab 6 ayat 33 sampai 34 mengajarkan kita tentang prioritas hidup dan cara menghadapi kekhawatiran. Ayat ini menentukan pentingnya mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai hal yang utama dalam hidup kita, dan meyakinkan kita bahwa semua kebutuhan kita akan dipenuhi jika kita melakukannya. Itu apa sih kaitan ayat Alkitab ini dengan kehidupan kita sehari-hari? Mungkin kita ambil dari kitab Injil Matius bab 6 ayat 12 sampai 24 mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir tentang kebutuhan kita sehari-hari. Materi yang menempatkan Allah sebagai prioritas
bersama dalam hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihantui oleh kekhawatiran tentang pekerjaan dan kesehatan, uang dan kesehatan, dan masa depan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah peduli dengan kita. Kutipan ini mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi tantangan hidup dengan memahami bahwa Allah akan selalu menyertai kita. Kita memiliki keberanian untuk berbagi pengalaman iman kita dengan orang lain meskipun menghadapi ketidaksetujuan atau tantangan-tantangan lainnya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengungkapkan doa syahadat para rasul. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pilatus, disayangkan dan dimakamkan. Baik, setelah mengucapkan doa syahadat para rasul, mungkin kita memanjatkan beberapa doa permohonan. Saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk membacakan doa permohonan ini. Doa umat, marilah kita bersama-sama. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja agar mereka selalu dapat membimbing kami, umatnya, dan memperdayakan anggota keluarga kehidupan menggereja. Kami mohon, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan, bagi keluarga kami. Ya Bapa, berkatilah semua keluarga di dunia ini. Kuatkanlah ikatan kasih sayang di antara anggota keluarga dan bimbinglah mereka dalam menjalani hidup. Kami mohon, ya Tuhan, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Saat kita memohon doa kepada Tuhan, marilah kita mengungkapkan doa yang telah diberikan Yesus Kristus kepada kita sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kita hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami masukkan kami di dalam peperangan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita telah sampai pada penghujung pertemuan katekesi kita pada malam hari ini. Semoga di mana perjalanan kita bersama dalam merenungkan sabda Tuhan telah meninggal jejak berkat yang dalam di hati kita masing-masing. Kita telah membahas tentang peran kita tujuh untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian mengungkapkan pengalaman iman kita. Semoga pemahaman kita akan topik ini semakin memperdalam iman dan menguatkan komitmen kita untuk hidup menurut kehendak Allah. Lebih dari sekedar pengetahuan, semoga pertemuan ini telah menyentuh hati kita. Semoga kita tidak hanya memahami ajaran-ajaran gereja secara intelektual, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam tindak nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Penghujung kegiatan katekesi kita pada hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyi, yaitu nyanyian pujian itu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita bernyanyi bersama-sama, 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Baiklah, kepada Bapak Ibu di sini kita sudah mengangkat satu lagu pujian, dan untuk menutup kegiatan kita, marilah kita akhiri dengan doa penutup. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin memimpin doa penutup, saya persilakan untuk kesediaannya. Marilah Bapak Ibu kita sejenak untuk menutup kegiatan katekesi kita pada malam hari ini. Kita tandai kita dan tanda kemuliaan Kristus dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Allah Bapa yang bertata dan di dalam kerajaan surga, kami panjatkan puji dan syukur atas nama yang melimpah. Kami bersyukur atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama belajar dan merenungkan sabda-Mu dalam pertemuan katekesi ini.
Semoga ilmu dan hikmat yang telah kami terima hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami dapat menjadi saksi-saksi-Mu yang setia di dunia ini. Lindungilah kami selalu ya Tuhan, dalam dan bimbinglah langkah kami, agar senantiasa berada di dalam jalan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Amin.